Oke, berhubung pembicara kita sudah hadir bersama kita, mungkin bisa kita mulai saja ya, Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan semua. Selamat datang kembali di Klinik Smesco Spark, yang mana pada hari ini merupakan kelas lanjutan dari minggu lalu, masih di tema yang sama. Pada hari ini adalah lanjutan dari kelas minggu lalu, dan kami sapa juga teman-teman yang sudah menonton di live Facebook Smesco Indonesia. Terima kasih sudah bergabung di kelas klinik Smesco Spark, yang ini merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh Smesco Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Baiklah, kita sapa juga pembicara kita. Selamat pagi, Mas Hadikin. Apa kabar, Mas? Selamat pagi, kabar baik. Ya, semoga tetap sehat selalu ya, Mas ya, di era pandemi Amin. COVID ini. Amin. Ya, pada pagi hari ini kita masih membahas tema yang sama tentunya dengan minggu lalu ya, Mas ya. Sepertinya saya tidak perlu memperkenalkan lagi siapa seorang Sadikin, karena sepertinya teman-teman yang ikut juga teman-teman kelas yang sebelumnya sudah mengikuti kelas Mas Sadikin sebelumnya. Mungkin langsung saja kita, Mas, kepada materi kita untuk kelas hari ini, Senin 18 Mei 2020, yang merupakan kelas terakhir sebelum cuti Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Oke, kami persilahkan, Mas. Oke, selamat pagi semuanya. Nanti pas hari raya kelasnya nggak ada ya, kelas online-nya ya? Nah, kebetulan kita untuk selama cuti Hari Raya, kita cuti sampai hari Senin, tanggal 26. Nah, kita lanjutkan pada Selasanya nanti. Oke. Jadi nanti sebelum cuti Lebaran nanti kita sudah sebar kembali flyer-nya, dan selama Lebaran Idul Fitri kita juga akan sebar flyer-nya melalui medsos tentunya. Nah, kita akan kembali lanjut kelas pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2020. Oke. Oh, 26. Oke, pada tanggal 26, sorry. Oke, selamat pagi semuanya, Bapak, Ibu, kawan-kawan, adik-adik. Selamat bertemu lagi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan mental yang cukup sehat, walaupun kita tidak bisa melakukan rutinitas seperti biasanya. Hari ini kita akan melanjutkan apa yang kita bahas di minggu kemarin. Sebetulnya setiap pembahasan ini diringkas sedemikian rupa, karena kalau kita mau cukup detail, mungkin perlu pembahasan lebih dalam lagi. Tapi mudah-mudahan dari setiap sesi yang kawan-kawan saksikan sampai saat ini, paling tidak kita punya rambu-rambu untuk membuat perencanaan bisnis ke depan. Nah, hari ini saya akan melanjutkan dari minggu kemarin, tapi sebelum itu saya mau update beberapa hal terkait dengan perkembangan industri fashion secara global. Kemudian ada beberapa isu-isu penting. Ini sebetulnya tidak cukup lengkap karena isu yang berkembang cukup banyak, tapi saya akan mengemukakan beberapa hal saja yang mungkin ini akan berguna sebagai informasi untuk lebih mengenali lagi isu apa sih yang muncul di industri fashion secara global. Kenapa ini penting untuk dimunculkan? Karena itu akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri fashion di dalam negeri. Oke, saya akan bagi saya akan mulai share slide. Sudah kelihatan ya slide-nya ya? Ya, sudah kelihatan, Mas. Oke, ini ada beberapa hal yang menarik. Perkembangan terakhir dalam seminggu ini, kalau kita lihat dari perkembangan pandemi ini, industri fashion ini di satu sisi memang terkena dampak dan mengalami
masa-masa yang berat, tapi di sisi lain juga untuk beberapa brand, mereka terdampak, tapi mereka bisa memberikan dukungan. Contoh misalnya, oke, saya mulai dari Vogue. Informasi terakhir adalah, dan ini sebetulnya apa yang saya mimpikan terjadi di Indonesia, Vogue dan CFDA itu Dewan Fashion Designernya Amerika itu bekerja sama dengan Amazon membangun kanal e-commerce. Mereka kasih tagline-nya itu Common Thread untuk membantu pemasaran merek-merek fashion independen Amerika selama pandemi COVID. Jadi inisiatif dari Vogue dan Dewan Fashionnya Amerika itu mereka membuat satu kanal khusus di Amazon yang menampung produk-produk terutama dari desainer-desainer independen. Yang dimaksud desainer independen adalah merek-merek fashion yang tidak di bawah satu perusahaan konglomerat tertentu. Kalau misalnya kita lihat LV atau Gucci itu kan mereka bernaung di dalam satu perusahaan konglomerasi ya. Nah, yang terdampak berat ini adalah merek-merek fashion yang berdiri sendiri, yang dia tidak di bawah konglomerasi. Nah, CFDA dan Vogue membantu mereka pemasaran dengan membuat kanal. Nanti bisa dicek oleh kawan-kawan seperti apa kanal yang mereka kembangkan. Hal seperti ini harapan saya bisa terjadi di Indonesia karena ini akan sangat membantu terutama untuk kawan-kawan UKM Fashion dikumpulkan di satu tempat dengan kanal yang memang secara khusus disediakan untuk itu. Terus yang kedua, yang juga ini penting, menarik, dan sayangnya ini belum terjadi di Indonesia, British Fashion Council, Dewan Fashionnya Inggris, itu mengejar target pengumpulan dana hingga 50 juta pound sterling untuk membantu lagi-lagi desainer yang terdampak, khususnya desainer-desainer atau merek fashion yang independen, tidak di bawah perusahaan konglomerat tertentu. Itu Vogue dan British Fashion Council, Dewan Fashionnya Amerika dengan Dewan Fashion Inggris, begitu COVID terjadi, mereka langsung membentuk satu yayasan yang secara khusus memang untuk membantu para desainernya di masa pandemi. Dana yang terkumpul cukup banyak, bahkan British meningkatkan lagi menjadi 50 juta pound sterling untuk membantu merek-merek fashion terutama yang baru. Nah, yang menarik lagi adalah selain bantuan itu datang dari Dewan Fashion, juga datang dari beberapa brand. Kalau ini perhitungan saya di poin ketiga itu saya melakukan satu perhitungan berapa dana yang digelontorkan untuk membantu penanganan pandemi. Nah, dari berbagai merek-merek fashion besar, mulai dari high-end sampai high street, jadi mulai dari kelas yang luxe, mulai dari kelas-kelas seperti LV, Chanel, Gucci, sampai ke kelas-kelas seperti H&M, itu kalau dihitung semuanya sampai minggu kemarin itu terkumpul sekitar 740 miliar rupiah. Ini saya sudah konversikan ke rupiah. Kalau dirupiahkan sekitar 740 miliar rupiah. Nah, alokasi uang yang mereka sumbangkan itu digunakan untuk penelitian COVID, kemudian pembangunan rumah sakit, kemudian dukungan pendanaan kepada merek fashion independen yang terkena dampak. Nah, selain uang, bentuk bantuan lainnya adalah terkumpul sekitar 105 juta lebih masker kesehatan, kemudian masker kain dan tameng untuk pelindung muka. Nah, APD yang disumbangkan sekitar ada 200.000 APD, kemudian sanitizer ada 30 ton, kemudian alat tes COVID-19 itu mencapai 1 juta. Ini perhitungan saya minggu kemarin. Mungkin minggu depan akan berkembang lagi, akan bertambah lagi. Nah, itu adalah saya mereview paling tidak ada 3 hal penting yang terjadi di industri fashion untuk mendukung baik itu penanganan COVID maupun membantu desainer-desainer baru untuk mempertahankan bisnisnya selama menghadapi pandemi. Nah, isu lain yang lebih penting juga adalah isu di sekitar industri fashion. Ini kalau kita melihat kajian McKinsey untuk kasus Cina,
itu menarik sebenarnya, dan ini bisa jadi catatan buat kita di Indonesia. Berdasarkan survei yang mereka lakukan, itu 74% konsumen Cina menghindari pusat perbelanjaan setelah 2 minggu toko dibuka. Nah, jadi poinnya adalah, walaupun mungkin nanti kalau kita perhatikan berkembang isu bahwa Juni mulai dibuka lagi pembatasan dan mulai melakukan aktivitas seperti biasa, walaupun dengan protokol COVID, untuk kawan-kawan yang punya toko offline, itu perubahan kembali ke seperti biasa itu cukup lama. Artinya ada kecenderungan konsumen fashion terutama, mereka tidak langsung keluar rumah, walaupun untuk beli pakaian ya, walaupun sudah dilakukan pembukaan. Jadi cenderung menghindari toko. Dan ada kecenderungan juga, misalnya survei di Cina juga menunjukkan bahwa mereka yang kalau setelah lockdown, ada kecenderungan orang bukan membeli pakaian, tapi menjual pakaian yang mereka miliki. Nah, itu juga menjadi catatan penting untuk melihat kira-kira kalau di Indonesia seperti apa ya nanti perilaku konsumennya setelah PSBB ini dilonggarkan. Gitu. Jadi kemudian yang menarik adalah dari temuan McKinsey itu ada indikasi penjualan offline bisa secara permanen bermigrasi ke online. Itu ada kemungkinan seperti itu. Nah, terus juga dari beberapa studi yang dilakukan selama COVID, poin nomor 2 itu yang menarik adalah, dan mungkin ini bisa menjadi catatan penting, bahwa migrasi dari offline ke online itu bukan hanya untuk kepentingan penjualan, tapi juga itu berguna untuk penyesuaian diri ke masa depan setelah pandemi ini selesai. Nah, dengan migrasi ke offline, dari offline ke online, itu tentu bukan cuma memindahkan barang yang tadinya di toko ke e-commerce, tapi juga ada konsekuensi. Konsekuensinya adalah kita juga harus mulai menghitung kalau kita mau masuk ke online sepenuhnya, infrastruktur apa yang diperlukan. Nah, itu berarti membawa konsekuensi pada biaya yang harus disediakan. Jadinya kalau struktur pembiayaannya juga harus diperhatikan, karena mengubah satu model bisnis itu ada konsekuensinya. Kemudian yang ketiga, ini menarik, dan ini saya pikir nanti akan sangat, kalau kemudian proposal ini disepakati, itu akan mempengaruhi terhadap industri fashion secara global. Rewiring fashion. Jadi ada satu kelompok desainer yang mengusulkan, ini sudah rewiring fashion ini sudah jadi semacam gerakan yang disupport oleh Business of Fashion. Jadi setelah melihat mereka mengevaluasi perkembangan COVID, jadi ada satu kelompok desainer, ada banyak berbagai level, itu mengusulkan untuk melakukan perubahan dalam kalender fashion. Kalau dulu kita mengenal spring, summer, fall, winter, itu spring, summer biasanya mulai show itu antara antara Agustus sampai September, Oktober. Kemudian kalau fall winter itu antara Januari, Februari. Nah, itu mereka mengusulkan untuk melakukan perubahan. Artinya ada penjadwalan untuk kalender fashion. Nah, karena penjadwalan itu penting. Kenapa penting? Karena itu akan mempengaruhi rantai pasokan bagi industri fashion. Jadi perubahan jadwal Fashion Week misalnya, itu akan mempengaruhi semua aspek yang terkait dengan industri fashion. Kemudian mulai muncul isu juga untuk melakukan penataan kembali terhadap format fashion show. Karena seperti kita tahu, kita tidak mungkin melakukan fashion show secara offline di era COVID. Nah, sekarang mulai muncul
wacana bagaimana kita membuat satu format baru untuk fashion show. Kemudian yang ketiga, soal pengaturan jadwal diskon. Karena kalau untuk industri fashion global itu diskonnya sekarang suka-suka setiap merek. Nah, supaya mekanismenya tidak terjadi, yang contoh sederhananya adalah banting-bantingan harga. Itu mereka mengusulkan juga pengaturan waktu untuk diskon. Jadi tidak misalnya Black Friday tidak semua diskon, nah nanti akan ada pengaturan. Dan kalau pengaturan itu disepakati, itu akan mempengaruhi rantai pasokan industri fashion secara global. Kemudian yang keempat, karena yang paling merasakan dampak dari pandemik ini adalah terutama desainer-desainer yang statusnya pekerja lepas. Itu sangat terkena dampak sejak pandemik. Yang pihak yang paling pertama merasakan dampak. Nah, muncul wacana bahwa desainer-desainer yang berstatus pekerja lepas ini membentuk satu serikat pekerja untuk memproteksi profesi mereka. Nah, terus yang kelima, ada dua hal yang menarik. LV dan Chanel memutuskan bulan depan itu untuk menaikkan harga. Nah, yang menariknya lagi, kalau kawan-kawan lihat satu berita di Business of Fashion, ketika muncul ketika orang mulai tahu informasi bahwa merek-merek contoh ada dua kasus, Chanel dan Louis Vuitton mau menaikkan harga di masa pandemik, orang-orang justru bergerak cepat untuk membeli produknya sekarang, karena sebelum naik mereka membeli barangnya. Sampai kalau di Korea itu terjadi antrian, di Korea Selatan itu terjadi antrian di toko Chanel, begitu mereka tahu bahwa bulan depan harganya akan naik. Nah, saya tidak tahu apakah ini strategi pemasaran dengan mengumumkan bulan depan akan naik sehingga orang berbondong-bondong beli sebelum naik. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas, memang keputusan naik ini juga salah satunya adalah dampak dari COVID. Nah, yang keenam, dan mungkin ini penting untuk dicatat oleh kawan-kawan, pivot di masa pandemi itu tetap harus selaras dengan elemen-elemen brand. Jadi, contoh kasus paling sederhana adalah sekarang semua pivot untuk membuat masker, membuat APD, dan seterusnya. Mungkin di tahap awal, lebih orang memerlukan masker, itu lebih ke masker yang fungsional. Nah, ke depan, orang akan berubah. Contoh misalnya, ketika pertama kali COVID, praktis hampir semua orang menggunakan masker kesehatan. Kemudian masker kesehatan digunakan untuk medis, kemudian berkembang masker kain, tapi lebih fungsional. Nah, ke depan itu sebaiknya kalau kita tetap membuat masker atau hal yang berhubungan dengan menjaga kesehatan selama pandemi, itu selalu mencerminkan elemen brand-nya. Jadi, kalau bahasa yang paling sederhananya adalah tetap si maskernya harus tampak stylish, harus tetap chic gitu. Beberapa contoh bisa dilihat misalnya di Vogue Business itu beberapa brand membuat maskernya bukan hanya fungsional tapi juga yang lebih inovatif, karena orang juga kalau misalnya nanti mulai dibuka PSBB orang mulai keluar dengan maskernya yang lebih stylish. Itu punya peluang untuk untuk diserap oleh pasar. Masker-masker yang lebih stylish. Jadi intinya adalah apapun yang kita buat, apakah itu masker atau hal lain, tetap harus mencerminkan brand-nya. Jadi kalau kita punya brand, punya ciri khas style tertentu misalnya dalam pakaian, sebaiknya itu diterjemahkan juga ke dalam masker. Nah, pivot semacam itu dilakukan oleh merek-merek fashion di kelas high-end lux. Saya ambil contoh misalnya, Off-White itu membuat masker yang harganya bahkan antara 50 sampai $100. Karena orang bukan semata-mata beli masker, tapi juga beli style dan brand. Sehingga maskernya bukan cuma sekedar fungsional, tapi juga untuk bergaya. Nah, kurang lebih itu update dari saya tentang
perkembangan di industri fashion saat ini. Yang ini penting untuk dicatat ke depan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang lanjutan dari minggu kemarin. Kemarin kita sampai di tahap kedua tentang public relation dan sosial. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana interaksi brand dengan pelanggan. Ini bahasan kita ini hari ini. Interaksi brand dengan pelanggan itu harus selalu menjaga interaksi, menjaga hubungan, terlebih lagi di saat sekarang, dan hubungan-hubungan yang dilakukan melalui saluran online itu cukup tepat, cukup strategis untuk di masa sekarang, karena praktis semua orang melakukan hubungan lewat saluran online. Nah, ini gambar ini adalah, ini sebuah gambar sederhana, ada sekelompok orang. Kita kan harapannya sebagai sebuah brand, kita bisa menjangkau orang, seperti yang kita bahas kemarin, menjangkau orang supaya terkoneksi dengan brand kita. Baik itu yang, kan ada tahapannya ya, orang mengenal brand kita itu yang pertama sebelum mereka memutuskan membeli produk kita, mereka harus dulu kenal dengan brand kita. Setelah kenal, setelah mereka tahu, dan kita punya informasi yang memadai untuk mereka, maka orang akan muncul kepercayaan. Setelah kepercayaan terbentuk, kepercayaan brand kita sudah ditangkap oleh audiens, maka mereka baru memutuskan untuk melakukan pembelian. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana supaya orang-orang ini terkoneksi dengan brand kita? Di tahap awal, bagaimana mereka mengenali keberadaan brand kita. Ini dari gambar ini kita bisa lihat ada 4 kategori bagaimana kita berinteraksi untuk menarik orang terhubung dengan brand kita. Ini ada 4 kategori. Kategorinya ada earn media, media tidak berbayar, kemudian ada media berbagi, ada media sendiri, dan media berbayar. Nah, dalam perencanaan marketing dan branding, di awal sebelum kita memutuskan saluran apa yang dipakai, kita harus memperjelas dulu bahwa kita punya 4 kategori. Jadi mungkin di awal di perencanaan kita bikin kategori seperti ini. Ada 4 kategori setidaknya kalau kita bicara media yang bisa menghubungkan antara audiens, antara konsumen dengan brand kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita memperlakukan keempat media ini. Nah, ini masing-masing punya karakter yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, bagaimana kita memanfaat keempat kategori media ini menjadi perantara yang menghubungkan antara konsumen atau audiens terhadap brand kita. Kita mulai misalnya dengan media tidak berbayar. Media tidak berbayar itu contohnya yang artinya adalah exposure yang dilakukan oleh satu media tertentu atau oleh seseorang dalam media tertentu tentang brand kita. Contoh misalnya yang tidak berbayar itu liputan berita. Nah, artinya kalau kita mau memperkenalkan brand kita, salah satu contohnya adalah kita dapat liputan. Bagaimana kita dapat liputan? Artinya kita harus berkomunikasi dengan jurnalis. Artinya kita harus juga berkomunikasi dengan media, sehingga mereka mau meliput kita. Apa yang mau diliput? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Kira-kira apa yang penting? Kalau yang paling sederhana adalah, paling tidak kita harus selalu punya press release setiap ada informasi yang terkait dengan brand kita. Kemudian review. Review itu bisa bentuknya testimonial, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk gambar. Kemudian repost. Kalau orang mempost informasi tentang brand kita, sebaiknya kita repost. Kalau di Instagram biasanya itu sudah biasa dilakukan. Kemudian share. Share itu bisa dalam banyak
banyak bentuk, bisa share produk, bisa share link yang mengarah ke website brand kita. Semuanya itu praktis tidak berbayar. Yang penting dilakukan di sini adalah kita harus selalu membangun hubungan dengan jurnalis, dengan blogger, dengan media, dengan customer, sehingga apa yang mereka katakan tentang brand kita bisa kita publikasikan ulang. Itu media tidak berbayar. Kemudian media berbagi. Media berbagi kawan-kawan sudah sangat familiar dengan Instagram, dengan Facebook, dan seterusnya. Nah, yang harus kita pikirkan adalah, seperti bahasan kemarin, kita harus tentukan dulu media sosial mana yang paling tepat untuk konsumen kita. Yang kemudian kita buat adalah kreasi konten multimedia. Ini kalau kita bicara multimedia, berarti kita bicara teks, bicara gambar, bicara video. Jadi, komunikasi dengan konsumen lewat media sosial, itu bisa dalam bentuk tulisan, dalam bentuk foto, atau dalam bentuk video. Itu media berbagi. Dan media berbagi ini ada yang bayar, ada yang tidak. Untuk menampilkan konten, kita bisa menggunakan media berbagi yang belum berbayar, yang tidak berbayar. Kemudian media sendiri. Nah, media sendiri ini bentuknya banyak, bisa website, bisa e-commerce punya kita sendiri. Yang jelas itu menampung storytelling. Jadi, lebih banyak berkisah tentang hal-hal yang mencerminkan brand kita. Bentuknya sama, bisa teks, bisa gambar, bisa video. Dan satu lagi yang ini penting sekali, bahwa kalau kawan-kawan punya merek, punya brand, coba buat profilnya di Google Business, karena ini tidak berbayar. Kalau saya perhatikan, kalau saya toko kopi saya punya Google Business, itu menarik kalau kita perhatikan grafiknya ya. Kita bisa tahu berapa yang view profil bisnis kita, ada yang komen, dan seterusnya. Nah, ini yang paling mudah. Jadi, bikin profil di Google Business dan selalu update dengan informasi-informasi terbaru. Nah, kemudian media berbayar. Media berbayar ini ada banyak jenisnya dan macam-macam. Bisa yang pay per click misalnya, bisa dalam bentuk banner, bisa dalam bentuk promo yang seperti yang kita tahu di Google. Kemudian bisa di sosial media. Caranya bisa dengan konten promosi, kemudian kemitraan berbayar misalnya dengan media tertentu. Nah, planning ini sebaiknya dibuat dan pilih mana yang menjadi prioritas. Dan kita harus selalu menyeimbangkan antara alokasi dana untuk satu media dengan media yang lainnya. Dan juga kita harus evaluasi apakah misalnya dengan cara pay per click atau bikin advertorial di Facebook, apakah dampaknya cukup besar atau tidak. Selalu harus dievaluasi, sehingga rencana ini mungkin ke depan akan berubah menyesuaikan dengan dampaknya terhadap bisnis kita. Nah, terus juga yang penting adalah di luar media itu adalah search engine optimization. Orang biasanya menyebutnya SEO. Ini penting. Kenapa? Seperti nanti akan saya tunjukkan bahwa terutama untuk brand-brand baru, orang mengenal brand baru itu sangat terkait dengan penggunaan mesin pencari, Google terutama. Orang mengenalnya dari lewat search engine. Ya, katakanlah misalnya kita kalau dengar satu merek tertentu, yang kita lakukan kan adalah membuka Google, kemudian mencari merek itu lewat Google. Nah, ini adalah perencanaan paling sederhana, dan ini gambaran umum, tapi yang pekerjaan rumahnya adalah selain membuat planning seperti ini, adalah memikirkan kira-kira konten apa yang harus kita munculkan dalam setiap media yang kita gunakan untuk menghubungkan antara brand kita dengan konsumen. Nah, setelah itu kita lihat lagi, karena ini berhubungan dengan penggunaan media online, berarti kita harus juga mengetahui beberapa informasi penting terkait dengan kanal digital. Yang pertama, kalau kita lihat Indonesia misalnya, Indonesia itu ada 200, ini data Januari 2020, 20 , yang saya ambil dari We Are Social.
kita lihat misalnya total populasi Indonesia itu ada 271,1 juta. Pengguna ponsel, smartphone itu ada 338,2 juta. Jumlahnya bahkan melampaui jumlah penduduknya. Berarti kan ada yang punya 2 atau 3 handphone. Kemudian pengguna internetnya ada 175 juta. Dan yang aktif di media sosial ada 160 juta. Nah, data ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat terkoneksi, sangat familiar dengan kanal digital, sangat familiar dengan internet, aktif di internet. Paling tidak yang sudah terkoneksi kan 175 juta, sekitar 60, penetrasinya 64%. Oke. Nah, data ini menggambarkan bahwa user internet kita banyak yang menggunakan handphone. Terus kalau kita perbandingkan antara mereka yang terkoneksi dengan internet, ini yang peralatannya apa saja? Itu 96% menggunakan ponsel, mobile phone dari berbagai jenis. 96%, 94% menggunakan smartphone. Kemudian yang non-smartphone-nya sedikit, biasanya ini generasi yang lebih tua. Kemudian yang menggunakan laptop 66%, tablet 23%. Nah, kalau orang Indonesia banyak yang menggunakan mobile phone, smartphone, laptop, dan seterusnya, maka kita juga harus, kalau kita punya website misalnya, website itu sebaiknya memang bisa dibuka oleh semua perangkat ini. Bisa dibuat oleh, katakanlah, ternyata di Indonesia itu 94% pakai smartphone. Kalau kita membuat, contohnya, kalau kita membuat online shop atau membuat website, harus diupayakan website itu bisa diakses dengan mudah oleh smartphone. Kan ada beberapa website yang kalau dibuka smartphone tampilannya jadi berantakan gitu ya. Nah, ini artinya kita harus mempertimbangkan, orang Indonesia banyak menggunakan smartphone, menggunakan laptop. Artinya, segala promosi itu harus bisa mendukung untuk dibuka di perangkat digital tadi. Nah, waktu orang terkoneksi dengan internet. Itu rata-rata sekitar 7 jam terkoneksi dengan internet. Penggunaan sosial media rata-rata 3 jam, menonton TV rata-rata 3 jam, sekian. Walaupun beda tipis, tapi orang lebih banyak membuka sosial media. Kemudian kalau mendengarkan itu cuma 1 jam, dengan game 1 jam. Oke, jadi yang paling orang di sini kita bisa menangkap informasi bahwa orang terkoneksi dengan internet itu rata-rata 7 jam sehari. Kemudian media sosial 3 jam. Artinya, media sosial menjadi saluran yang penting untuk berkomunikasi karena span waktu atau waktu yang disediakan oleh user pengguna internet untuk sosial media itu cukup besar. Tentu kita tidak akan memilih menggunakan misalnya Spotify atau podcast dibandingkan dengan menggunakan media sosial karena orang lebih banyak menggunakan waktunya untuk beraktivitas di media sosial. Jadi ini saluran komunikasi yang cukup tepat kalau kita bicara mau mengkomunikasikan brand kita dengan konsumen. Nah, total pengguna internet 175 juta, kemudian ini prosentasenya sekitar 64% kalau untuk Indonesia dibandingkan dengan populasinya. Kemudian pertumbuhannya sekitar 17%, pertumbuhan penggunaan internet. Penggunaan internet itu tumbuh seiring dengan kemampuan orang juga membeli perangkat digital yang lebih murah. Ponsel misalnya. Lebih murah, orang akan lebih memungkinkan untuk terkoneksi dengan internet. Oke, nah dari sini kita lihat bahwa mobile internet user itu lebih tinggi prosentasenya dibandingin total jumlah pengguna internet.
Kemudian ponsel, kalau dari data ini, mobile internet, itu orang mengakses dengan ponsel itu jauh lebih besar dibandingkan dengan menggunakan laptop. Kemudian kalau kita lihat waktu yang dialokasikan untuk itu sekitar 4 jam. Kemudian kalau orang mengakses internet itu terkait dengan fitur yang disediakan oleh smart masing-masing ponselnya. Jadi segala hal yang berhubungan dengan penggunaan, segala hal berhubungan dengan upaya kita untuk memperkenalkan brand kita atau membangun komunikasi dengan merek kita dengan konsumen itu ponsel menjadi perangkat digital yang cukup strategis karena orang lebih memungkinkan mengaksesnya dimanapun, kapanpun, dibandingkan misalnya dengan laptop yang terbatas ruang untuk penggunaannya. Nah, sekarang apa sih yang menjadi konten yang aktivitas orang itu mengakses konten apa? Untuk kasus ini, data semua ini spesifik Indonesia ya. Menonton video itu 99%, kemudian vlog itu 74%, mendengarkan musik 80%, dan seterusnya. Artinya, kalau kita sekilas melihat data ini, bahwa kalau kita berkomunikasi dengan konsumen dengan menggunakan video, itu akan lebih strategis dibandingkan menggunakan dalam bentuk format musik, hanya mendengarkan. Video itu menjadi lebih strategis. Video ini banyak, online video ini bukan cuma YouTube, ada banyak saluran, intinya adalah kontennya, itu konten video lebih diminati orang, dibandingkan konten yang non-video. Nah, kemudian yang aktif di sosial media itu 160 juta. Kalau sosial media dibandingkan dengan populasi Indonesia, pengguna sosial media, itu 59% dari populasi Indonesia, masyarakat Indonesia menggunakan aktif di sosial media. Kemudian kalau kita lihat perkembangannya terus meningkat, April 2009 sampai Januari 2020 terjadi peningkatan 8,1%. Begitupun dengan aktivitasnya. Aktivitas lewat penggunaannya lebih banyak menggunakan ponsel untuk beraktivitas di media sosial, kebanyakan menggunakan ponsel, ada 99%. Nah, selanjutnya adalah, pertanyaannya kemudian adalah, platform apa yang media sosial yang paling banyak diakses oleh orang Indonesia? YouTube itu sekitar 88%. Nah, ini terkonfirmasi dengan data yang disampaikan tadi bahwa orang lebih suka menonton video daripada yang non-video. Kemudian WhatsApp itu 84%, Facebook, jadi dibandingkan Facebook dengan Instagram, itu kalau kita lihat dari angka penggunanya, itu lebih banyak Facebook dibandingkan dengan Instagram. Tapi tolong digarisbawahi bahwa ini gambaran umum, ini bukan gambaran tentang fashion. Mungkin fashion persentasenya, kalau kita melihat beberapa studi secara global, fashion itu justru banyak di Instagram. Tapi ini gambaran umum bahwa orang Indonesia itu lebih banyak mengakses Facebook daripada Instagram. Tapi untuk data akuratnya tergantung dari sektornya. Karena ini gambaran umum. Nah, dari sini kita bisa melihat kira-kira mana, saluran mana yang paling efektif untuk mengkomunikasikan brand kita dengan pelanggan. Data ini bisa memberikan gambaran dasar. Tinggal nanti kita telusuri lagi, apakah kalau di sini disebutkan 88% itu menggunakan YouTube, kita harus telisik lagi konten apa yang paling banyak dilihat. Apakah fashion termasuk di dalamnya atau tidak. Mungkin fashion di YouTube misalnya lebih rendah dibandingkan kalau fashion dengan Instagram. Nah, data itu yang perlu kita cari selanjutnya setelah kita tahu gambaran umum seperti ini. Nah, kemudian kalau kita spesifik masuk ke e-commerce, itu ada 93% orang mencari produk di internet untuk produk fashion. Jadi rata-rata orang mencari produk fashion itu
mencari produk, bukan fashion ya. Semua produk itu biasanya lewat mencari di internet. Jadi kalau kita kan suka, apa sih produk yang paling bagus? Biasanya orang posting di WhatsApp. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari prosentasenya, itu lebih banyak orang melihatnya lewat langsung ke internet, lewat search engine, untuk melihat produk yang mereka cari. Kemudian, ada 90% orang mengakses toko online. Toko online diakses oleh sebesar 90%. Kemudian yang melakukan pembelian itu 88%, kemudian yang menggunakan laptop untuk pembelian itu sekitar 25%, sementara untuk mobile 80%. Artinya orang yang membeli membeli produk di online itu lebih banyak mengaksesnya lewat handphone dibandingkan menggunakan lewat laptop. Tapi yang jelas semua orang sebagian besar mengakses untuk mencari produk, apapun produknya, itu pencariannya lewat internet. Nah, kalau kita kategorisasikan orang di internet belanja apa sih? Kalau kita kategorisasikan berdasarkan alokasi uang orang untuk belanja, yang pertama yang paling besar adalah untuk fashion. Jadi orang mengalokasikan uang untuk belanja lewat online itu fashion terbesar dengan nilai 4,79 billion, artinya 4,79 miliar kalau dirupiahkan. Dan itu paling besar adalah fashion. Artinya apa? Artinya bahwa teman-teman untuk UKM fashion sangat punya kesempatan. Karena orang untuk fashion itu sangat terkait dengan, sangat kaitannya dengan saluran digital itu cukup besar. Kita bisa lihat dari angka-angka yang terjadi, yang ada di sini. Dibandingkan misalnya dengan food. Food itu masih di bawah fashion untuk e-commerce, nilai e-commerce, nilai transaksi e-commerce-nya. Yang kedua adalah elektronik, furniture nomor keempat. Nah, ini menandakan bahwa kita punya peluang karena orang sudah terbiasa untuk mencari produk fashion dan belanja fashion itu lewat saluran digital. Ini tahun 2020. Nah, apalagi sekarang, setelah pandemik, akan peluang untuk memanfaatkan saluran online-nya lebih besar lagi. Nah, pertumbuhannya juga cukup meningkat, walaupun tidak sebesar food. Untuk sektor fashion itu terjadi pertumbuhan untuk e-commerce-nya 54% dibandingkan tahun 2019, untuk food 60%. Nah, ini data belum termasuk masa pandemik. Masa pandemik pasti akan lebih besar lagi pertumbuhannya, karena dipaksa mau tidak mau masuk ke e-commerce. Nah, ini penting terkait dengan yang tadi, media bagaimana kita mengkomunikasikan dengan konsumen, bahwa prosentase terbesar orang mengenali satu brand itu berdasarkan pencarian di mesin pencari. Jadi lewat search engine dibandingkan misalnya iklan di media sosial. Nah, artinya kalau kita punya e-commerce, punya website, punya toko online, maka mau tidak mau harus melakukan salah satunya adalah harus mengoptimalkan search engine supaya orang lebih mudah terkoneksi dengan brand kita. Kenapa? Karena orang melakukan pencarian untuk brand-brand baru terutama itu sangat mengandalkan pada mesin pencari. Nah, ini kan dari gambaran ini kita bisa mempertimbangkan apakah kita akan beriklan di Facebook atau di media sosial lain, atau kita mengoptimalkan search engine supaya kalau orang mencari kata kunci fashion misalnya, brand kita ada di urutan pertama di Google. Itu fungsinya dari search engine optimization. Oke, nah itu adalah gambaran umum yang bisa kita jadikan pertimbangan untuk merumuskan strategi marketing ke depan sehingga orang lebih bisa mengenali brand yang
kita miliki atau kita kembangkan. Nah, mudah-mudahan gambaran singkat ini memberi sedikit informasi bagi kawan-kawan, baik itu yang sudah masuk ke ranah digital maupun belum, untuk mempertimbangkan strategi ke depan yang lebih tepat, dimulai dengan bagaimana menggait orang supaya lebih mengenali brand kita, dan menggait konsumen supaya lebih mencintai brand kita dan membeli produk kita. Oke, mungkin itu sementara yang bisa saya bagi. Kita akan lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab berikutnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Sadikin atas materinya. Mungkin teman-teman sudah bisa untuk melakukan pertanyaan seperti biasa. Kita akan tampung pertanyaannya melalui kolom chat dan nanti akan saya sampaikan, dan nanti juga akan saya berikan kesempatan untuk teman-teman bisa berinteraksi langsung dengan pembicara tentunya. Nah, Mas, sementara kita menunggu nih hasil pertanyaan dari teman-teman masuk ke kolom chat. Ini saya sangat tertarik tadi dengan hasil survei yang menunjukkan bahwasanya YouTube adalah akses yang paling banyak oleh kalangan konsumen ataupun masyarakat tentunya ketimbang Facebook dan Instagram. Nah, seperti yang kita ketahui, kebanyakan teman-teman, terutama UMKM itu untuk berjualan online, itu biasanya banyak masuk melalui Instagram dan Facebook. Nah, seberapa efektifkah untuk teman-teman UMKM ini berjualan di YouTube ketimbang FB ataupun IG? Nah, sedangkan sama-sama kita ketahui untuk YouTube sendiri, pada umumnya isinya adalah berupa konten film atau video-video kejadian dan lain sebagainya gitu. Sedangkan untuk konten jual beli online pun tidak seberapa banyak dibandingkan konten-konten video-video lainnya gitu. Mungkin bisa dibantu jelaskan, Mas. Ya. Pertama, bahwa fungsi YouTube bukan untuk berjualan. Sebetulnya seperti Instagram, Facebook, YouTube, pada awalnya fungsinya memang untuk media sosial, satu media yang memungkinkan orang saling berkomunikasi, bukan untuk jualan. Tapi kemudian berkembang. Facebook misalnya contohnya punya Facebook untuk kanal penjualannya, begitupun Instagram. Nah, kasus untuk YouTube, YouTube bukan digunakan untuk media transaksi atau menawarkan barang seperti kita menawarkan barang di Instagram, tapi lebih berfungsi sebagai alat untuk kampanye orang, menarik perhatian orang terhadap brand kita. Nah, di YouTube bisa misalnya kalau kita mengeluarkan satu produk tertentu, kita bisa mengkampanyekannya lewat YouTube, sehingga orang mengenali brand kita. Jadi lebih ke fungsinya bukan untuk jualan, tapi lebih untuk mengkomunikasikan antara brand kita atau produk kita dengan audiens. Nah, yang harus dicatat adalah bahwa YouTube memang paling banyak diakses orang dibandingkan media sosial lain. Ini gambaran umum, belum spesifik ke fashion, karena kita mesti cari tahu lagi, orang melihat YouTube itu melihat apa? Apakah yang dilihatnya film kah, atau lihat video musik kah? Kita belum tahu. Dan walaupun YouTube banyak diakses, untuk sektor fashion, belum tentu YouTube lebih penting dibandingkan Instagram. Karena kalau kita lihat dari, rasanya beberapa pertemuan sebelumnya saya pernah mengemukakan bahwa media sosial yang paling banyak, yang paling populer untuk produk fashion itu justru Instagram dibandingkan YouTube. Nah, di Instagram ini ada IG Story, ada IGTV. Nah, kalau tadi dari data tadi kan orang cenderung melihat video ya. Video itu bisa ditayangkan juga di Instagram. Nah, videonya, kalau video itu dibuat biasanya video untuk campaign produk. Kalau mau lihat seperti apa, kawan-kawan bisa akses misalnya di YouTube itu kanal-kanal yang dibuat oleh merek-merek fashion. Isinya semuanya sebagian besar adalah kampanye produk atau kampanye brand. Lebih untuk memberikan informasi tentang brand kita kalau di YouTube.
dalam bentuk video. Kenapa video? Karena video biasanya orang tidak perlu mikir lebih mikirnya tidak perlu terlalu keras dibandingkan kalau dia harus mencerna tulisan. Orang gampang menangkap itu. Dan itu video. Videonya sendiri, kata kuncinya adalah video. Videonya sendiri bisa ditayangkan di YouTube, bisa ditayangkan di website kita sendiri, bisa ditayangkan bahkan di marketplace kita di Tokopedia misalnya, bisa juga ditayangkan di Instagram, di Facebook. Video bisa ada dimanapun. Nah, video mungkin akan lebih tepat kalau ditayangkan di Instagram. Karena konsumen fashion itu lebih banyak terkoneksi dengan Instagram dibandingkan dengan YouTube. Walaupun secara umum YouTube lebih sering diakses orang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Mas. Ya, sebenarnya yang Mas Adikan sampaikan tadi terkait brand sebenarnya memang menarik juga sih. Ini saya sengaja pakai masker tadi sebagai salah satu contoh ini yang tetap memakai brandnya di sini nih, tetap ditampilkan. Karena memang bagaimanapun juga untuk dari segi fashion juga, para penggemar fashion pasti tidak akan mau tampil sembarangan juga. Nah, jadi bisa dikatakan seperti pembahasan kita pada minggu-minggu sebelumnya, kebanyakan orang memang adalah membeli brand ketimbang membeli produk sebenarnya. Jadi memang brand ini sangat-sangat berpengaruh sekali juga ya, Mas ya? Iya. Oke, baik. Sepertinya sudah ada pertanyaan yang masuk, Mas. Saya bacakan saja. Ini yang pertama ada pertanyaan dari Indira Hadi. Ini pertanyaannya mengenai data. Nah, data yang diterangkan tadi itu apakah data Januari 2020 gitu? Update ya? Itu sebulan sebelum itu tampilkan 2020 dengan data akhir tahun 2019. Oke, baik. Dan masih dari data Indira sampai data pun itu kalau 2020 pun Januari. Oh, Januari 2020 ya. Untuk April baru keluar data globalnya. Tapi kalau untuk spesifik data Indonesia belum, masih kita tunggu untuk data spesifik yang Indonesia. Oke, baik. Dan masih dari Indira Hadi, ini pertanyaannya, apakah pada masa pandemik ini pembelanjaan untuk fashion tetap tinggi? Kalau dibandingkan dengan offline, ini kan selalu pandemik ini kan mengguncang offline. Kalau offline praktis hancur, di online itu terjadi penurunan, tapi tidak separah di offline. Beberapa produk terjadi peningkatan, seperti misalnya untuk masker yang stylish, yang dikeluarkan oleh salah satu contohnya adalah yang dikeluarkan oleh Off-White, yang tadi saya singgung harganya dari $50 sampai $100, berarti sekitar berapa ya? 1,5 juta gitu? 1.400.000. Bayangkan masker 1.400.000 gitu ya. Dan itu sold out. Tidak lama sold out. Karena orang sekarang bukan lagi butuh fungsi, tapi butuh gaya. Nih, saya tunjukkan ada salah satu contohnya. Salah satu contoh. Nah, ini adalah salah satu contoh masker yang memang dibuat bukan cuma fungsional. Ini kan campaign-nya menjadi menarik gitu kalau maskernya ditampilkan dengan foto seperti ini. Itu walaupun orang punya masker 10 misalnya, wah asik nih, orang sangat bisa untuk mengkoleksi masker yang dipadu-padankan dengan baju gitu untuk ke depan. Tapi ya itu, yang terjadi adalah fashion mengalami penurunan, terutama di offline. Untuk beberapa kategori produk di online itu terjadi peningkatan, tapi juga tidak seperti penjualan di masa sebelum pandemi. Jelas semuanya mengalami penurunan. Beberapa retail bangkrut. Itu tidak bisa dihindari. Tapi online ini adalah salah satu penyelamat. Salah satu saluran yang bisa menyelamatkan. Dan yang lebih penting lagi, kalau sekarang kan masanya menyelamatkan nih bagaimana mengeluarkan barang lewat online. Yang lebih penting lagi untuk kebutuhan jangka panjang adalah kita membuat planning setelah memasuki satu masa di mana orang lebih terkoneksi lewat online, lewat saluran digital daripada offline.
Nah, ini yang harus difikirkan. Nah, satu analis McKinsey misalnya sampai mengeluarkan satu statement bahwa untuk untuk fashion, kalau tidak bergerak sekarang, pilihannya adalah bikin perencanaan untuk online untuk masuk ke kanal digital sekarang atau tidak sama sekali. Karena ke depan persaingannya akan besar, itu di kanal online itu persaingannya besar. Untuk satu merek yang sudah memang punya infrastruktur di kanal digital, mereka tinggal mengoptimalkan. Sementara untuk merek-merek yang sama sekali belum, berarti mereka memulai dari awal. Persaingannya udah beda. Tingkat persaingannya udah ketinggalan satu langkah gitu. Belum lagi kalau kita bicara soal fitur yang disediakan oleh satu merek tertentu. Contoh misalnya, karena kita di awal terlambat, kita baru bikin website, yang lain udah bikin fitur untuk custom product gitu. Kan itu udah value-nya udah ketinggalan tuh. Maka sebaiknya sekarang ini dipikirkan dengan tepat apa langkah untuk bermigrasi dari offline ke online yang bisa bersaing dengan merek-merek lain di kanal online setelah the new normal, orang semakin tergantung dengan digital. Kita bisa bersaing di kehidupan normal yang baru nanti. Demikian kurang lebih. Oke, baik. Gimana ini Mbak Indira Hadi? Pertanyaannya apakah sudah cukup terjawab? Halo? Oke, sepertinya tidak berada di tempat. Kita lanjut saja pertanyaan kedua, Mas. Ini ada dari Mbak Carla Sari. Pertanyaannya, pada musim pandemik ini, Masnya lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan pokok. Lalu bagaimana pengusaha fashion bisa tetap mengampanyekan produk sehingga penjualan dapat tetap berjalan? Nah, strategi apa yang harus? Ini pertanyaan yang sering muncul. Strateginya biasanya dan yang banyak dilakukan adalah menghabiskan stok. Artinya menghabiskan stok supaya terserap oleh pasar bisa banyak cara. Apakah pilihannya dengan cara diskon? Itu cara yang paling mudah ya. Cara yang paling gampang itu dengan diskon. Tapi tolong diperhitungkan juga dampaknya terhadap brand gitu. Kita boleh mendiskon, tapi kita boleh menjual murah, tapi tidak murahan. Intinya gitulah. Pertimbangkan juga apakah diskon ini akan cukup membantu atau tidak. Kalau tidak lewat diskon, berarti kita harus cukup punya cara, harus berinovasi bagaimana orang tetap tertarik untuk menyerap produk. Atau kalau tidak diskon, memberikan insentif yang sifatnya bukan diskon, seperti insentif entah itu di pengiriman yang diskon pengirimannya atau insentif dalam bentuk servis, banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, tapi yang harus diperhatikan adalah sebelum kita memutuskan apakah kita menggunakan diskon atau tidak, apakah kita menggunakan insentif non diskon atau tidak, itu tergantung dari konsumennya. Karena ada konsumen yang sangat sensitif terhadap diskon, ada konsumen yang memang menunggu diskon, dan itu kecenderungan global terjadi mulai dari 2018 sampai 2019, itu ada kecenderungan orang mengurangi konsumsi fashion karena lebih tertarik dengan diskon. Jadi menunggu diskon. Nah, ada konsumen yang punya kecenderungan untuk menunggu diskon, tapi ada juga konsumen yang anti diskon. Karena menurut konsumen seperti itu, beli barang diskon itu berarti itu barang yang sudah out of date gitu loh, tidak baru lagi. Ada orang-orang yang di kalangan tertentu justru menghindari beli diskon. Nah, kita sebagai brand harus mengenali konsumen kita, harus mengenali segmen pelanggan kita seperti apa.
Sehingga kita tahu trik apa yang bisa kita lakukan supaya mereka tetap membeli produk kita. Nah, perlakuannya tentu akan berbeda dengan konsumen yang baru, yang belum jadi pelanggan, orang yang belum tahu. Jadi, caranya bisa dua, bisa produk itu mau dikeluarkan apakah oleh pelanggan kita atau kalangan masyarakat luas. Nah, itu strateginya agak berbeda. Kalau ke pelanggan kita mungkin diskon akan menarik, tapi untuk pelanggan baru itu menjadi kurang tepat karena tidak punya preferensi dari harga yang sebelumnya. Itu sih yang penting diperhatikan. Segala apapun keputusannya supaya produk kita tetap terjual di masa pandemi ini, kita harus mengenali pelanggan kita seperti apa, sehingga kita tahu dan kita tak cukup tahu untuk membuat cara-cara agar mereka bisa menyerap produk yang kita tawarkan. Kurang lebih itu. Ya, bagaimana Mbak Carla? Apakah sudah cukup jelas atau masih ada pertanyaan lagi? Kami persilahkan. Sudah, terima kasih Pak Sadikin. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih kembali. Baik, teman-teman yang lain, kalau masih ada pertanyaan, kami masih tampung karena waktu kita cukup panjang. Ini sepertinya pada masih bingungkah atau sudah cukup jelas dengan materi hari ini? Karena belum ada chat ini. Atau mungkin kalau ada kawan-kawan yang mau bisa berbagi pengalaman langsung, terutama selama masa pandemik ini, itu sangat menarik karena dari pelaku langsung akan lebih ketahuan apa sih kendala yang dihadapi, terutama di masa pandemik ini. Kemudian bagaimana mengantisipasinya itu akan sangat berguna untuk dibagi untuk informasi yang lain juga. Kalau ada yang mau berbagi, saya sangat senang sekali. Oke, baik Mas. Kalau untuk berbagi, sepertinya saya harus menodong salah satu owner baju ini dan masker yang saya gunakan juga ini, yaitu owner dari Simple Edge. Saya undang dulu. Selamat pagi Mbak Carlina. Selamat pagi Mas Ongki. Saya ditodong ya? Dipaksa ya? Iya, saya dipaksa. Waduh, saya nodong. Waduh, nggak boleh nih. Saya lagi menyimak soalnya. Oh gitu, nggak apa-apa karena seperti Mas Sadikin bilang tadi ini salah satu berbagi pengalaman ini mungkin lebih apa ya, lebih tersampaikan mungkin karena saling sesama UMKM gitu kan yang menghadapi kondisi saat sekarang ini. Nah kalau saya perhatikan ini, saya selalu mengikuti Mbak Carlina ini di IG story-nya yang selalu aktif untuk tetap konsisten berjualan tanpa patah semangat gitu kan, dan meskipun untuk banting setir sekalipun untuk merubah dari produk ready to wear seperti pakaian sekarang berubah untuk bukan berubah sih sebenarnya lebih ke menambah untuk proses pembuatan masker gitu. Nah, yang saya salut juga di Mbak Carlina di brand Simple Edge tetap meskipun maskernya dibikin ya bisa dikatakan sama ya, semua bentuk masker pasti akan sama, tapi tetap mencantumkan logo brand. Nah, ide seperti ini kira-kira bagaimana nih awalnya, Mbak? Dan terus satu lagi, secara promosi saya selalu melihat ini Simple Edge selalu mengundang para bisa dikatakan public figure ini untuk selalu berdiskusi. Apakah itu salah satu strategi untuk menaikkan rating atau memperkenalkan brand Simple Edge di tengah masyarakat semasa COVID ini atau bagaimana, Mbak? Mungkin bisa berbagi pengalaman sedikit. Silakan. Makasih Mas Ongki. Aduh, saya ditodong jadi saya nggak bisa menyiapkan apa-apa. Selamat pagi Mas Gani dan teman-teman semua. Mudah-mudahan sehat selalu ya, puasanya lancar. Kalau berbicara dengan masker, jadi gini, puji Tuhan kalau Simple Edge kalau dibilang di masa pandemi malahan omsetnya itu naik gitu. Saya juga nggak tahu kenapa gitu. Itu ready to wear yang bisa sebenarnya konsep awalnya kan emang office wear tapi casual gitu. Tapi kita tetap produksi itu, tetap produksi produk yang ada. Dikarenakan masih bisa dipakai untuk work from home, masih bisa jadi style di rumah.
Nah, kenapa kami sekarang juga buat masker? Karena memang, sorry kok ada suara ya. Mas Ongki kok ada double? Ya. Oh gitu. Oke. Kenapa bikin masker sekarang? Karena yang pertama adalah memang saat yang tepat untuk buat masker. Yang kedua, sebenarnya gini, yang awal-awalnya adalah kenapa Simple Ed buat masker, itu sebenarnya maskernya untuk dibagikan gitu. Waktu itu untuk dibagikan free, itu untuk customer-nya Simple Ed, terus untuk sahabat-sahabat dan teman-teman saya, juga kepada ojol yang sering nganter makanan gitu kan, nganter paket-paket itu ke rumah saya gitu. Awalnya itu. Dan tadinya memang nggak mau buat sendiri, tapi saya mikir gitu, kok kayaknya ketika ketika mau beli itu kok ragu-ragu gitu loh dengan apa standarisasi masker tersebut, dari bahannya. Akhirnya saya pikir kenapa saya nggak buat masker yang sesuai dengan standar, yaitu dengan kain 2 lapis, tengahnya dikasih tisu, terus dan simple banget gitu loh, yang batik dengan garis-garis. Dan itu sebenarnya dibagikan free, sampai itu 300 pieces free, selesai baru saya mau bisa jual. Tapi sebelum 300 free itu selesai, itu tuh malahan udah banyak PO dan udah banyak udah banyak yang mau beli gitu. Tapi karena janji saya untuk selesaiin dulu, akhirnya setelah selesai baru kita jualan. Dan itu jadi akhirnya jadi fashion gitu, karena memang masker ini adalah salah satu bentuk produk yang relevan. Kenapa saya nggak banting setir? Yang pertama, saya nggak bisa juga jualan kue. Saya nggak bisa juga buat kue gitu. Karena ada sebagian yang memang luar biasa, saya sangat apresiasi, itu mereka banting setir jualan kue gitu. Maksudnya ya jualan apapun yang bisa dimakan. Itu keren banget sih. Tapi karena saya memang nggak bisa buat kue, ya udah akhirnya saya berusaha gimana caranya supaya barang saya laku gitu. Dan ya puji Tuhan, akhirnya di masa pandemi malahan kok saya ngerasa omset online saya malah naik. Offline saya udah jelas lah, Mas Sadikin juga tadi bilang bahwa offline itu udah parah banget, bukan parah, mati. Saya udah nggak punya penghasilan di offline gitu. Itu aja sih sebenarnya. Tapi intinya adalah kalau saya belajar, saya tetap berusaha gimana caranya agar produk yang saya jual itu laku. Karena gini, orang juga tahu Simple Ed jualan baju, tapi apa yang kita bisa kasih untuk customer-nya kita itu adalah satu value. Di kelas yang keberapa, Mas Sadikin pun sempat menyebutkan bahwa kita itu sekarang jualannya value. Ya itulah value yang ditawarkan oleh Simple Ed, salah satunya ya misalnya dengan membuat free masker mungkin gitu. Terus dengan ya satu-satu kayak giveaway atau apa. Jadi lebih perhatian aja ke customer-nya. Itu aja sih Mas Ongki. Nah, satu lagi, memang saya bekerja sama dengan selebgram, dengan beberapa public figure. Kalau IG Live, kalau boleh jujur, IG Live itu bukan gaya-gayaan dan bukan untuk menaikkan rating Simple Ed. Karena tujuan saya adalah saya berbicara dengan beberapa narasumber. Tujuan saya adalah di saat pandemi ini bagaimana kita seorang perempuan bisa menyemangati seluruh perempuan Indonesia untuk tetap berjuang, untuk tetap positif, dan nggak boleh patah semangat. Itu sih awal tujuannya kenapa saya bikin IG Live itu, dan disambut dengan sangat-sangat baik, mereka support saya dan akhirnya jadilah IG Live itu. Dan sekali lagi itu bukan gaya-gayaan, karena memang saya juga kerjaannya kan harusnya kan founder dan desainer dan kreatif, ya udahlah di belakang aja lah gitu, nggak usah pakai up di layar Instagram gitu. Dan akhirnya ya saya harus up, ya itulah salah satu value juga yang bisa Simple Ed berikan gitu. Itu aja sih Mas Ongki, Mas Gani. Ya. Nah, ini menarik karena lewat Instagram, artinya apa yang bisa dilakukan oleh brand, tetap menjaga connect
interaksi, menjaga hubungan dengan pelanggan, dengan masyarakat yang lebih luas, untuk tidak harus membicarakan brandnya, tapi membicarakan apa yang orang butuhkan saat ini. Itu juga jadi salah satu cara kita, kan begitu pandemik terjadi, yang harus dijaga itu paling tidak di awal itu dua. Pertama adalah menjaga tim kerjanya, untuk tetap selamat, untuk tetap terjaga gitu ya. Yang kedua adalah menjaga hubungan antara brand dengan pelanggan. Nah, hubungan ini ada banyak cara, dan ada banyak platform yang kita pakai untuk online dan efisien gitu ya. Salah satunya tadi yang dilakukan oleh Carlina itu bagus sekali. Itu bisa menjaga hubungan dengan pelanggan yang memang pelanggan, bisa juga memperluas orang yang tadinya tahu menjadi tahu lewat Simple Egg-nya itu bukan dari produknya, tapi dari event yang diselenggarakan. Nah, dari situ baru dia mengenali, oh Simple Egg itu ini. Itu adalah cara kita memperluas komunikasi dengan audiens kita. Dan di masa ini, dengan menggunakan saluran digital, itu kan jauh lebih efisien daripada kita bikin event, misalnya sewa coworking space atau hotel untuk bikin acara itu. Sekarang kan cuma online dan semua orang terkoneksi dengan mudah terkoneksi ke situ. Karena praktis kalau yang di rumah aja kan aktivitasnya ya selain di online, selain di rumah ya cuma di online gitu. Menjadi lebih tepat gitu. Dan ke depan ini akan menjadi kebiasaan baru. Menjadikan kebiasaan baru. Coba bayangkan misalnya kalau kita bikin event untuk membincangkan sesuatu sebagai bagian dari branding kita di tempat fisik yang offline. Manajemennya memusingkan, biayanya juga berat, tapi lewat online ini kita cuma klik-klik jalan. Kalaupun pakai Zoom berbayar tidak akan sebesar kalau kita menyewa satu ruangan di coworking space untuk acara. Belum lagi masalah macet, wah macam-macam lah. Sekarang serba simpel dan saya pikir ke depan ini akan lebih, kebiasaan ini akan lebih akan semakin biasa. Dengan pertimbangan banyak hal, bisa menjangkau banyak orang dan bisa memperkecil kos yang harus kita keluarkan dan bisa direkam sehingga orang bisa melihat tayangannya kemudian. Ini sangat digital, banyak memudahkan selama kita secara tepat untuk menggunakannya. Itu komentar dari saya. Mungkin ada yang mau bercerita lagi? Ya, terima kasih ya Mbak Carlina. Saya sempat hilang haluan tadi, bukan hilang haluan ya, internetnya seperti biasa, keder, hilang. Ya, saya juga sangat-sangat apresiasi banget sih yang dilakukan oleh Simple Edge gitu. Nah, mungkin teman-teman yang lain ini bisa jadi sebuah contoh atau strategi dalam tetap menjaga brandnya tetap dikenal oleh masyarakat di masa pandemi COVID ini tentunya gitu. Karena saya selalu mengikuti live yang dilakukan oleh Simple Edge dengan mengundang pembicara-pembicara ya tentunya para selebgram ataupun public figure gitu. Jadi memang sangat-sangat bermanfaat sekali gitu. Jadi tadi ini ada pertanyaan dari Mas Winggo. Apakah masih ada di sini Mas Winggo? Mungkin bisa disampaikan langsung aja pertanyaannya. Atau mungkin teman-teman yang mau berbagi pengalaman atau keluh kesah mungkin bisa langsung saja disampaikan. Kita masih membuka karena waktu kita masih ada sekitar 30 menit lagi. Nah, sepertinya belum ada, Mas, pertanyaan. Nah, mungkin saya juga sedikit tertarik tadi nih, pembahasan Mas Sadikin waktu di awal tadi. Oh. Apakah itu berupa isu, apapun itu adalah satu strategi. Seperti Channel dan LV. Nah, mereka merencanakan untuk menaikkan harga barang setelah pandemi COVID ini. Dan tentunya para reseller atau ya konsumen pasti pada berlari dan berpacu untuk membeli produknya di saat pandemi COVID ini. Nah, apakah ini bisa dikatakan sebuah strategi yang bisa ditiru oleh UMKM kita, atau ini hanya sebuah isu untuk menaikkan kembali ratingnya brandnya si dia gitu untuk penjualan gitu. Nah, tentunya kalau memang ini adalah sebuah strategi,
bertolak ke belakang lagi, bahwasanya brand ini sangat penting. Nah, bagaimana dengan UMKM kita yang memang belum memiliki brand gitu? Nah, kira-kira strategi ini apakah bisa dijalankan atau tidak gitu? Oke, kalau kita melihat dari kasus Chanel dan Louis Vuitton, itu tentu tidak bisa diperbandingkan dengan UKM. Kenapa? Karena orang membeli dua merek itu kan kesetiaannya yang sudah mahal luar biasa gitu ya terhadap brand itu. Ketika menaikkan orang kemudian ketakutan harus beli mahal, kemudian orang beli saat ini karena untuk menghindari kenaikan harga di bulan berikutnya. Apakah itu bisa dilakukan oleh UMKM? Saya ngasih catatan harus hati-hati karena kenaikan harga kalau yang terjadi di high end itu kenaikan harga karena memang mereka didesak untuk melakukan itu, untuk menyelamatkan bisnisnya. Nah, kemudian kalau orang sebelum begitu orang tahu harganya akan naik, kemudian berbondong-bondong beli sebelum harga itu naik, itu karena memang konsumennya konsumen fanatik untuk satu merek tertentu. Itu bisa berbahaya kalau kita tidak cukup mengkaji sebelum memutuskan seperti itu. Itu bisa sangat berbahaya. Karena malah justru kita menjadi akhirnya harganya dinaikkan, kemudian yang beli harga sebelumnya pun nggak ada gitu loh. Jadi saya tidak merekomendasikan untuk melakukan itu karena kecuali kalau kita yakin bahwa konsumen kita memang konsumen fanatik yang mungkin tidak membeli produk saat sekarang itu pertimbangannya bukan karena pertimbangan bukan karena bukan semata-mata karena pertimbangan harga gitu loh. Intinya harus hati-hati. Kita untuk UKM kita tidak bisa menerapkan itu kecuali punya itu tadi benar-benar punya informasi yang cukup memadai bahwa perubahan harga sedikit pun itu akan sangat mempengaruhi konsumen. Dan apalagi kalau misalnya segmen yang kalau high end gitu kan memang orang-orang yang sudah selesai dengan kebutuhan dasarnya ya. Jadi mereka beli barang mahal itu rekreasi gitu loh. Tapi beda dengan masyarakat yang masih punya masalah pemenuhan kebutuhan dasar, terutama di saat pandemik ini, mereka akan sangat berhitung untuk mengalokasikan uang untuk kebutuhan primer. Itu sih, saya tidak merekomendasikan, cuma saya mau memberikan saja ada fenomena seperti ini yang ini menarik gitu. Saya curiga juga apakah ini bagian dari strategi atau memang mereka terdesak untuk menaikkan harga itu. Perlu ditelisik lagi lebih jauh. Iya, oke. Terus ini ada satu pertanyaan yang disampaikan, ada yang disampaikan private, jadi mungkin Oki nggak bisa membaca. Oke. Jadi pertanyaannya adalah, ini menarik pertanyaannya, karena pertanyaan ini banyak sekali muncul, bukan hanya sekarang, tapi bahkan dari 10 tahun yang lalu. Saya sering menghadapi pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, jika sudah punya website official, apakah kita harus punya semua medsos? Instagram, Facebook, YouTube, dan seterusnya, atau hanya spesifik saja? Karena terkait beda media, beda penyajian konten. Oke, ini pertanyaan dari Anindya. Pertanyaan menarik, karena ini menjadi pertanyaan banyak orang sebetulnya. Pertama, kalau kita punya website, apakah kita harus punya semua medsos? Tidak semua medsos. Kita punya medsos, tapi tidak harus semua medsos. Medsos apa saja yang paling cocok? Nah, itu harus disesuaikan dengan konsumen kita. Harus disesuaikan dengan pelanggan kita. Misalnya, seperti saya jelaskan minggu kemarin, kalau kita menggunakan Facebook, itu akan lebih cocok untuk generasi X. Sementara kalau konsumennya adalah generasi milenial atau generasi Z, itu akan lebih cocok lagi menggunakan non-Facebook, Instagram, Line, itu lebih cocok dengan generasi setelah generasi X. Tapi kalau konsumennya adalah generasi X,
Mungkin prosentase terbesarnya bisa lewat saluran yang menjadi prioritasnya adalah medsos Facebook. Kalau Instagram, saya pikir memang seharusnya punya untuk kalangan manapun, karena Instagram itu lebih familiar untuk konsumen fashion. Bahkan mungkin food termasuk juga. Tapi kalau di fashion yang kalau secara global, Instagram itu lebih banyak digunakan sebagai saluran orang untuk terkoneksi dengan produk-produk fashion. Nah, penyajiannya kemudian karena terkait beda media, beda penyajian konten. Betul bahwa kalau kita punya website, kita punya media sosial, katakanlah kita media sosialnya adalah Twitter, Facebook, dan Instagram misalnya. Nah, kita harus memang membuat perencanaan konten di Facebook seperti apa, konten di Instagram seperti apa, konten di website seperti apa. Formatnya bisa berbeda-beda, cara pengemasannya bisa beda-beda, atau bisa sama, tapi yang jelas, semua itu harus sesuai dengan karakter brand kita. Pesannya sama, tapi pengemasannya berbeda. Untuk di promo di Instagram misalnya dengan promo di Facebook, memang harus agak dibedakan karena penggunanya juga berbeda, cara komunikasinya berbeda. Tapi pesan yang mau disampaikan tetap sama. Nah, terus juga harus diingat bahwa media sosial adalah media perantara, media yang memperantarai antara kita sebagai brand, katakanlah rumah brandnya itu ada di web officialnya. Nah, media sosial adalah perantara untuk menghubungkan antara audiens dengan brand kita. Pada akhirnya tetap harus datang ke rumah. Tapi saluran yang digunakan supaya orang bisa mengenali rumah kita, itu yang harus kita sesuaikan dengan konsumen kita. Karena misalnya, menggunakan Pinterest. Pinterest itu lebih familiar di anak-anak fashion design. Karena Pinterest buat mereka adalah untuk cari inspirasi. Pinterest di Indonesia tidak terlalu familiar. Untuk anak-anak orang-orang yang bergerak di sektor kreatif, desain, fashion itu akan lebih banyak ke Pinterest. Kalau user konsumen itu Pinterest tidak populer, jauh lebih populer Instagram. Tapi untuk di luar, katakanlah di Amerika, Pinterest lebih familiar sebagai saluran komunikasi. Nah, tapi balik lagi, coba kita amati pelanggan kita kebiasaannya menggunakan beraktivitas di media sosial yang mana. Dari situ baru kita bisa sortir dari 300 sekian media sosial. Media sosial itu bukan cuma 5-10, tapi ratusan. Media sosial mana yang paling cocok untuk saluran komunikasi dengan konsumen kita. Itu tanggapan saya untuk Mbak Anindya. Mudah-mudahan cukup menjawab. Oke, selanjutnya Ki, ada pertanyaan lain? Kebetulan masih belum ada pertanyaan. Ini dari Wingo. Oh iya, itu tadi dari Wingo. Kebetulan saya sempat live tadi, hilang Mas. Mungkin bisa dibaca langsung aja Mas. Oke. Ya. Pertanyaan dari Wingo, kalau misalnya diversifikasi produk dengan harga di bawah harga biasanya, kira-kira baik untuk image brand tersebut atau tidak? Produk saya utamanya menjual office wear, batik, tetapi di masa pandemi ini terpikir untuk menjual baju rumah kurang lebih seperti daster. Saya pikir pengembangan perluasan untuk produk yang dikeluarkan, selama produk yang dibuatnya adalah sejalan dengan produk sebelumnya, itu tidak ada masalah. Asal jangan misalnya kalau produk itu kan bisa macam-macam. Misalnya saya beberapa brand yang brand-brand
Ada salah satu brand besar yang awalnya di awal itu cuma bikin kaos kaki, bertahun-tahun bikin kaos kaki. Terus kemudian dia mengembangkan ke baju. Nah, catatan pentingnya adalah itu bukan hal yang haram dilakukan, tapi catatan pentingnya adalah bahwa apa yang menjadi kepribadian brand kita itu tetap melekat dalam produknya, produk apapun. Jadi kalau orang misalnya dulu nih bisnisnya Mas Winggo atau Mbak ya, Mas adalah baju untuk baju untuk kerja, baju untuk kerja dengan keunikan atau ciri khasnya itu tetap harus ada juga ketika membuat daster gitu atau membuat pakaian santai di rumah. Mungkin kalau untuk sekarang lebih cocok bikin pakaian istilahnya bukan daster tapi mungkin pakaian yang cocok untuk beraktivitas di rumah tapi juga untuk beraktivitas di depan publik. Baju-baju relax, baju-baju santai. Menurut saya itu tidak ada masalah selama produknya memang tidak bertolak belakang dengan produk yang sebelumnya. Nah, soal harga ya itu kembali lagi. Soal harga memang harus disesuaikan dengan ongkos produksinya dan macam-macam. Akan lebih baik kalau misalnya produk yang dibuat sekarang itu masuk kategorinya bukan kategori produk permanen yang akan terus dijual, yang akan terus diproduksi. Bisa juga itu dikategorikan sebagai capsule collection. Jadi capsule collection baju santai khusus selama masa pandemi gitu kan. Bisa dengan bahasa yang seperti itu. Jadi ini memang koleksi yang khusus dibuat selama kita menghadapi pandemi. Kalau ternyata daya serap pasar bagus, ya bisa aja itu menjadi satu koleksi yang rutin dikeluarkan. Tapi untuk saat ini bisa aja kita memberi labelnya dengan capsule collection semasa work from home misalnya. Ini koleksi capsule collection work from home. Bisa dipakai di rumah, nggak ribet, tapi juga kalau melakukan aktivitas di Zoom, tetap tampak stylish gitu. Kurang lebih gitu. Mudah-mudahan menjawab Mas Winggo. Terima kasih. Ya, bagaimana Mas Winggo? Apakah cukup jelas atau terjawab pertanyaannya? Mungkin kalau ada yang mau disampaikan bisa langsung. Oke, sudah di chat. Sudah. Terima kasih. Oke, baik. Ya, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan ini, Mas. Oke. Sepertinya teman-teman juga sudah paham mungkin ya dengan materi untuk hari ini. Nah, mungkin sedikit bocoran untuk setelah Lebaran, kira-kira kita akan masuk ke materi pembahasan apa kira-kira ini, Mas? Melanjutkan yang kita masih punya PR itu sekitar satu lagi. Kita kan sekarang bicara soal bagaimana interaksi brand dengan pelanggan. Nah, nanti bagaimana kita memasuki e-commerce. Jadi, berarti minggu depan nggak ada ya, Ki, ya? Atau minggu depannya lagi? 2 minggu lagi ya? Halo? Ya, halo Mas. 2 minggu lagi ya? Bukan minggu depan. Berarti kita Lebaran Idul Fitri itu hari Minggu, Senin masih tetap cuti bersama, hari Selasa kita sudah mulai online lagi. Oke, berarti Senin depan ini kita masih ada ya? Berarti hari Selasanya kita sudah mulai kelas hari Selasa. Karena hari Senin kita masih tetap cuti bersama, kita ganti di hari Selasa. Jadi jadwal untuk minggu depan itu berubah ke hari Selasa. Tapi tetap dengan jam yang sama, pukul 10 sampai dengan pukul 12. Nah, kita akan bahas nanti, tadi walaupun singkat ya, kita dari awal kan kita sudah bicara bagaimana kita menyiapkan untuk masuk ke kanal digital, kemudian bagaimana kita menjangkau pemirsa. Kemudian tadi kita bahas soal bagaimana kita membuat satu planning untuk berinteraksi dengan pelanggan. Nah, minggu depan kita akan masuk ke e-commerce.
e-commerce, ya online shop lah yang paling gampang kita bahasakan itu ya di depan. Nah, tahapannya seperti itu. Jadi kita punya satu sesi lagi. Kalau kita bicara menghadapi eskalasi digital, kita punya satu sesi pembahasan lagi di hari Selasa depan ya. Kita akan bahas spesifik nanti ke e-commerce. Oke, baik Mas. Ini ada pertanyaan dari Fajar, dari Viralea. Jadi hari Lebaran ketiga, ya benar Mbak Vira, kita akan live lagi kembali untuk kelas fashionnya di hari Lebaran ketiga. Oke, sepertinya untuk pertanyaan juga sudah tidak ada lagi, Mas. Waktu kita juga hanya tinggal 10 menit. Mungkin ada yang mau disampaikan saya lagi? Mau menyampaikan nih, buat kawan-kawan yang sudah punya website, nanti diinformasikan juga di grup ya. Buat kawan-kawan yang sudah punya website sendiri, akan senang hati kalau saya dikasih linknya untuk saya lihat websitenya, biar bisa dievaluasi. Artinya saya bisa saya bisa memberikan beberapa saran gitu ya. Dan saya lebih mengetahui produknya seperti apa, kemudian websitenya seperti apa. Untuk itu satu yang sudah punya website. Kalau yang belum punya website, untuk menyiapkan nanti di masa eskalasi digital yang sesungguhnya gitu, di masa satu kebiasaan baru di ranah digital semakin terbentuk. Kalau ada hal yang mau ditanyakan seputar e-commerce, seputar membangun platform di ranah digital, itu bisa disampaikan di grup gitu. Jadi bukan hanya di Zoom, bisa disampaikan nanti. Lebih enak lagi kalau pertanyaannya ditampung, kemudian kita bahas. Mungkin saya bisa membahasnya langsung atau membahasnya lewat satu tulisan. Ini penting karena perkembangan digital itu cepat, dan kalau kita tidak siap-siap, sayang melewatkan satu kesempatan. Dan mumpung sekarang kita memungkinkan untuk praktis kan sekarang aktivitas bisnis hariannya itu berkurang ya dibandingkan sebelum ada COVID. Nah, lebih baik ini dimanfaatkan untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan sebelum COVID, kemudian membuat satu rencana ke depan, menata kembali apa yang harus kita lakukan ke depan. Katakanlah misalnya ketika kita sebelum COVID itu bisnisnya lebih banyak berbasis offline, ketika nanti masuk ke online, itu ada beberapa cara kerja yang berubah. Nah, mulai kita pikirkan juga bagaimana mengatur cara kerja yang berubah. Kemudian kita juga bisa mengevaluasi mana bagian pekerjaan yang menuntut kita harus ketemu langsung dan mana bagian pekerjaan yang tidak harus ketemu langsung. Karena itu akan signifikan mempengaruhi biaya gitu loh. Jadi, penataan bagaimana cara kerja secara online, bagaimana bisnis secara online, apa yang harus dikerjakan secara offline misalnya, itu harus di-review untuk planning ke depan. Sehingga ketika kita tuntutan di depan besar, kita bisa bisa menanganinya. Contoh nih, ada satu e-commerce retail multi-brand di Inggris, retailnya cukup besar untuk dan kelasnya kelas high-end. Begitu masuk masa pandemi, platform mereka memang digital ya, platform mereka cukup punya kekuatan digital di ranah digital. Tapi ketika masuk ke pandemi, mereka kewalahan mengurus pengelolaan retail online-nya. Padahal mereka basis online. Jadi terjadi peningkatan aktivitas di online yang sebelumnya tidak terprediksi. Nah, catatannya adalah untuk mereka yang memang berbasis online saja, untuk menyesuaikan dengan perubahan tidak mudah. Nah, apalagi kita yang
katakanlah belum punya persiapan untuk itu gitu loh. Sementara situasinya terus berkembang, berubah. Jadi kalau tidak di planning dari sekarang, sayang kesempatannya. Katakanlah misalnya gini, kita pakai saluran yang paling murah meriah, Tokopedia misalnya. Kan tidak cukup hanya naruh produk, kemudian nunggu pembeli gitu loh. Harus diimbangi dengan planningnya bagaimana supaya orang tetap bisa orang terhubung ke Tokopedia saya, misalnya Tokopedia saya. Karena di Tokopedia itu begitu banyak barang yang jualan. Bagaimana caranya supaya mereka datang ke toko saya, kemudian bagaimana saya mulai memikirkan kira-kira bikin foto produknya yang berbeda dengan yang lain, sehingga orang lebih tertarik untuk membeli. Bagaimana kita membuat deskripsi yang baik tentang satu produk tertentu, bagaimana kita berkomunikasi yang baik dengan pelanggan. Nah, itu dipikirkan. Karena kalau kita lihat kajian Business of Fashion, siapa yang akan memenangkan di balapan online, siapa yang akan menjadi pemenang dalam kompetisi di ranah digital, yang jadi pemenang menurut kajian mereka adalah brand-brand yang servisnya bagus. Karena kalau produk barang itu orang bisa, produknya misalnya batik dengan batik, orang bisa mengcompare-nya dengan mudah. Tapi servis itu sulit. Dalam arti siapa yang servisnya paling baik itu akan jadi pemenangnya. Jadi produk bagus kalau servisnya buruk akan ditinggalkan. Produknya mungkin biasa rata-rata saja, tapi kalau servisnya buruk itu yang akan membangun kepercayaan konsumen terhadap produk. Jadi selain kita harus punya infrastruktur yang bagus untuk kanal online, juga mulai dipikirkan bagaimana kita membangun satu mekanisme, satu tawaran servis juga yang lebih baik lagi. Karena orang emosi dan intuisi orang untuk membeli pakaian itu sangat terkait dengan pelayanan. Nah, itu juga harus dipikirkan untuk ke depan, selain kita membangun infrastruktur untuk online ya. Mungkin itu yang bisa... ini ada pertanyaan lagi nih. Ini ada pertanyaan terakhir ini, Mas, dari Anindya. Pertanyaannya, boleh diberikan masukan untuk tips membangun komunikasi efektif untuk segmen kelas premium, karena niche market sangat spesifik segmen. Nah, betul. Silakan Mas untuk pertanyaan terakhirnya. Banyak-banyaklah berkisah. Membuat story, kalau untuk segmen itu, story itu menjadi salah satu kekuatan. Stories, balik lagi ya, katakanlah misalnya brand saya punya komitmen bahwa sangat bahwa brand saya ini eksis di produk-produk yang saya buat ini berbasis komunitas misalnya. Maka cerita-cerita tentang komunitas yang mencerminkan komitmen brand itu akan menjadi sangat penting untuk dikomunikasikan. Kembali lagi ke sebagai sebuah brand kita harus tentukan isu apa saja yang bisa dijadikan bahan untuk menarik perhatian konsumen. Itu satu. Kemudian membuat storytelling. Storytelling bisa dalam banyak format, bisa dalam tulisan, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk video. Yang jelas membuat konten-konten yang menyentuh empati, menyentuh emosi si pelanggannya. Jadi story-story yang humanisme seperti itu, yang humanisme, yang bentuk-bentuk kepedulian itu yang diangkat. Jadi kalau sekarang brand mungkin kalau untuk deskripsi produk kan biasanya kalau fashion editor untuk deskripsi produk di e-commerce biasanya bicaranya soal style. Ini style, ini cocok untuk ini, style, ini cocok untuk itu. Nah, kalau untuk berkomunikasi dengan segmen pelanggan yang niche-nya sangat spesifik, komunikasinya bukan lagi cuma komunikasi produknya,
tapi komunikasi untuk menyampaikan sesuatu yang menjadi hal-hal yang menarik perhatian mereka. Lewat cerita, lewat potongan-potongan cerita untuk tetap menjaga apa yang menjadi perhatian mereka itu terkoneksi dengan brand. Kurang lebih itu storytelling. Nah, storytelling ini kan formatnya gitu ya, isinya. Nah, ini isinya harus disesuaikan dengan kepribadian si brand yang bersangkutan. Dan tentukan juga bahwa kalau ceruk pasarnya sangat kecil, juga harus dipikirkan saluran yang tepat untuk mereka apa. Storytelling-nya harus diwujudkan dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk narasi, teks, atau dalam bentuk video? Itu kita mesti cari tahu sebelum memutuskan nanti menggunakan format apa. Kurang lebih itu, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, terima kasih Mas Sedikin. Semoga Mbak Nindya sudah cukup terjawab pertanyaannya. Dan karena waktu kita juga sudah habis, Mas. Mungkin sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan? Yang mau disampaikan, tetap pantau terus perkembangan, rajin melihat data. Di 11.id, kalau buka buletin fashion dan COVID, itu ada beberapa link yang menurut saya akan berguna. Link tentang link-link untuk informasi fashion terbaru, isu-isu terbaru, link sumber informasi dan data yang bisa diakses yang cukup terpercaya. Jadi kawan-kawan juga harus hati-hati kalau menerima data, harus sejak COVID ini data ini bertebaran. Saya aja setiap hari itu selalu menerima newsletter untuk laporan fashion, itu bisa 10 per hari, 10 laporan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau kawan-kawan apalagi dapat informasinya dari WA group ke WA group yang lainnya, tolong dicermati, tidak semua data itu akurat dan sangat tergantung siapa yang mengeluarkan datanya. Kan banyak tuh data lembaga yang mencampur adukan data yang parameternya berbeda-beda dicampur adukan dalam satu laporan gitu kan. Itu udah salah gitu ya. Jadi perhatikan data itu datangnya dari mana dan lembaganya apa yang mengeluarkan data. Nah, di 11.id saya sudah mempublikasi daftar situs yang penting untuk itu, yang cukup bertanggung jawab, yang bisa dipercaya, lembaga-lembaga yang bisa dipercaya, karena ada banyak sekali data yang asal data ditumpuk gitu. Dan itu yang satu, melihat data juga lihat siapa yang mengeluarkan datanya. Terus yang kedua adalah hati-hati dalam membaca data. Data ini penting, jangan terkesima dengan angka gitu kan, tapi pikirkan lagi data ini penting buat saya untuk ambil keputusan apa. Karena data itu baru bisa berguna kalau kita memaknainya, dan itu akan berguna untuk mengambil keputusan di masa depan kalau kita bisa memaknai data yang ada. Nah, kira-kira dari data ini dan jangan selalu melihat data yang wah gitu, data yang harus seimbang. Itu lembaga yang mengeluarkan data dan cara membacanya yang menjadi penting untuk ke depan. Terutama kalau berhubungan dengan brand, itu adalah yang harus sangat diperhatikan sekarang adalah bagaimana perubahan perilaku konsumen. Perilaku konsumen ini udah berubahnya banyak banget nih selama COVID terutama. Nah, perubahan inilah yang harus ditangkap. Perubahan perilaku konsumen, apa pertimbangan mereka belanja, saluran apa yang mereka gunakan untuk mencari produk, kemudian kebiasaan mereka berinternet seperti apa. Nah, informasi-informasi itu yang penting untuk bahan kita merumuskan planning menjalankan bisnis di kanal digital.
Mungkin itu yang bisa saya garis bawahi untuk sesi ini. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Sadikin. Tidak terasa sudah 2 jam kita bersama. Terima kasih juga atas materi yang disampaikan, dan ini sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman yang sudah ikut kelas mulai dari awal, yang selalu setia menemani kita di klinik Smesco ini. Dan dengan berakhirnya materi tadi, maka untuk sesi sebelum Lebaran kita berakhir hari ini, dan kami informasikan kembali bahwasanya kita akan buka kembali untuk sesi klinik Smesco Spark ini hari Lebaran ketiga pada hari Selasa depan. Dan buat teman-teman yang mau ikut lagi, silakan tentunya update terus di IG-nya Smesco Indonesia ataupun Facebook-nya Smesco Indonesia. Dan jangan lupa untuk follow, dan tentunya juga jangan lupa untuk subscribe dari YouTube channelnya Smesco Indonesia. Bagi teman-teman yang tidak dapat mengikuti kelas-kelas sebelumnya, bisa juga update karena video untuk kelas-kelas sebelumnya sudah tayang di YouTube channel Smesco Indonesia. Baik, Mas Sadikin, terima kasih banyak atas materinya hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah ikut, dan terima kasih juga buat teman-teman yang setia untuk mengikuti kelas ini melalui Facebook Smesco Indonesia. Dan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin untuk semua. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat siang. Selamat Lebaran. Iya. Minal aidin wal faizin ya.